Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dalam mata kuliah Pengolahan Citra dengan dosen pengajar Bapak Andi Farmadi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal Ansori dengan NIM 21101621020 dari Prodi Ilmu Komputer. Pada tugas kali ini, jurnal yang akan saya gunakan yaitu berjudul Pengolahan Citra dengan Metode Thresholding dengan MATLAB R2014A. Pada presentasi kali ini akan ada 5 subbab penting yang akan saya jelaskan, yaitu abstrak, thresholding, alur pengerjaan, penjelasan dan implementasi dari codingan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian abstrak. Abstrak, perkembangan ilmu pengetahuan terkait pengolahan citra dewasa ini semakin digemari. Tersedianya teknologi untuk menangkap citra dengan baik sekarang ini tidak sulit untuk ditemui, karena digital sudah berkembang semakin baik dengan tambahnya nilai piksel yang dapat dihasilkan dari tangkapan kamera tersebut. Thresholding adalah sebuah algoritma yang diajukan dalam tulisan ini untuk melakukan segmentasi citra digital yang kemudian akan dibaca sebagai hasil citra tersegmentasi. Metode thresholding bekerja dengan beberapa langkah, yaitu mengkonversi ruang warna citra RGB menjadi grayscale, melakukan segmentasi citra menggunakan metode thresholding, melakukan operasi komplement agar metode yang bernilai 1 atau berwarna putih sedangkan background yang bernilai 0 atau berwarna hitam, dan melakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan bentuk objek pada citra biner hasil segmentasi. Operasi morfologi yang dilakukan adalah berupa filling holes, area opening, dan erosi. Penelitian ini menggunakan MATLAB R2014A dalam pengembangan modelnya. Baik, kita masuk ke bagian thresholding. Thresholding merupakan salah satu metode segmentasi citra yang memisahkan antara objek dengan background dalam suatu citra berdasarkan pada perbedaan tingkat kecerahannya atau gelap terangnya. Region citra yang cenderung gelap akan dibuat semakin gelap atau hitam sempurna dengan nilai intensitas sebesar 0. Sedangkan region citra yang cenderung terang akan dibuat semakin terang atau putih sempurna dengan nilai intensitas sebesar 1. Keluaran dari proses segmentasi dengan metode thresholding adalah berupa citra biner dengan nilai intensitas piksel sebesar 0 atau 1. Setelah citra sudah tersegmentasi atau sudah berhasil dipisahkan objeknya dengan background, maka citra biner yang diperoleh dapat dijadikan sebagai masking untuk melakukan proses cropping. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian alur pengerjaan. Pada bagian alur pengerjaannya ini, yaitu kita mulai dari bagian start, kemudian dia akan membaca input citra, lalu mengkonversi ke grayscale, kemudian dilakukan thresholding, lalu dilakukan lagi operasi morfologi, lalu setelah itu kita inputkan lagi citra baru untuk background-nya, lalu nanti kita gabungkan dan menampilkan gambar dengan latar belakang yang sudah dirubah dan berakhir. Nah, untuk alur pengerjaan seperti itu, dan kita akan masuk ke bagian implementasi dari codingannya. Baik, untuk ini kita sudah masuk ke bagian Google Colab. Di sini saya akan melakukan penjelasan dan akan melakukan implementasi dari codingan ini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada 3 library yang saya gunakan, yaitu CV2 atau OpenCV yang digunakan untuk membaca gambar, lalu nanti akan digunakan juga untuk melakukan konversi warna, lalu thresholding, operasi morfologi, dan juga dilakukan operasi bitwise. Nah, lalu di sini kita yang kedua ada NumPy. Nah, di sini library NumPy ini digunakan nantinya untuk operasi seperti salinan gambar, lalu manipulasi matriks dan menggabungkan antara 2 gambar seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada Matplotlib, yaitu
library ini digunakan nantinya untuk menampilkan gambar-gambar yang diproses dari CV2 atau OpenCV. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu baca dan tampilkan gambar asli. Nah, pada bagian ini kita memuat gambar asli menggunakan cv2.mrit dengan nama file car.jpg, dan kemudian nanti akan mengubah warnanya menjadi ke RGB seperti itu menggunakan eh, CV2 color, CVT color. Nah, lalu nanti gambar ini akan ditampilkan menggunakan PLT mshow di sini. Nah, kita masukkan di sini variabelnya img di sini. Nah, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk hasil gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar aslinya. Jadi ini adalah gambar sebuah mobil dengan latar belakang hitam. Nah, lalu kita lanjut ke bagian langkah keduanya, yaitu mengkonversi gambar RGB ke grayscale. Nah, baik, untuk tahapan kedua ini, agar nantinya analisa dari sebuah citra tersebut jadi lebih mudah, kita akan melakukan konversi gambar menjadi citra grayscale menggunakan seperti ini juga CVT color. Lalu dari yang tadinya RGB kita rubah ke grayscale atau merubahnya menjadi warna abu-abu. Nah, jadi nanti citranya itu akan yang tadinya seperti ini akan berubah menjadi abu-abu seperti itu. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, gambarnya sudah berubah di sini. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan perubahan warna abu-abu ini agar nantinya gambar ini tampil, kita harus menggunakan CMap ini ya, dengan keyword gray seperti ini. Oke, lanjut ke langkah ketiga, yaitu melakukan segmentasi gambar menggunakan thresholding. Nah, di sini untuk langkah ketiga ini kita menggunakan thresholding untuk memisahkan objek dari latar belakangnya. Jadi fungsi cv2.threshold ini digunakan untuk mengubah citra grayscale yang tadi itu menjadi citra biner. Nah, makanya kita menggunakan sini cv2.trace_binary. Nah, jadi dengan kita menentukan ambang batas dan menentukan ambang batasnya, yaitu untuk ambang batas bawahnya 70 dan ambang batas atasnya adalah 255. Jadi nanti pixel dengan nilai di atas ambang batas akan diubah menjadi 255, dan sedangkan yang nilai di bawah dari 70 akan diubah menjadi 0 seperti itu. Nah, lalu kemudian kita menggunakan fungsi cv2.bitwise_not. Nah, di sini digunakan untuk mengubah hasilnya menjadi operasi komplement. Jadi operasi komplement itu tujuannya untuk memastikan objek menjadi putih dan latar belakangnya menjadi hitam seperti itu. Nah, mari kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, untuk setelah gambar yang dilakukan proses ini tadi, maka hasilnya nanti seperti ini. Nah, dan ini kan masih tidak mulus nih. Nah, ini masih ada bercak-bercak seperti ini, makanya kita harus menggunakan operasi morfologi untuk memperbaiki gambar tersebut agar terlihat lebih smooth lah. Nah, jadi di sini ada dua operasi morfologi yang kita gunakan, yaitu ada yang morfologi dilasi atau morfologi close di sini. Nah, di sini untuk dilasi itu gunakan kode morph_close, dan erosi itu menggunakan kode morph_open. Ini untuk yang erosinya ya. Jadi di sini untuk yang close itu mengisi celah-celah kecil dalam objek, dan untuk yang erosi atau morph_open ini untuk menghilangkan noise kecil dan menghaluskan konstur dari objeknya seperti itu. Nah, mungkin bisa kita langsung lihat aja hasilnya seperti apa. Nah, lihat kan
berbeda. Tadi masih ada bercak-bercaknya, terus ini jadi garisnya juga jadi lebih rapi walaupun masih ada nih, karena ini tergantung dari kita menentukan thresholding yang di atas tadi itu ya guys ya. Nah, kemudian lanjut ke tahap yang kelima, yaitu di sini kita hanya memasukkan gambar latar belakangnya saja, karena saya ingin merubah latar belakangnya. Jadi di sini menggunakan file yang bernama back.jpg, sama di sini untuk membaca file ini kita menggunakan cv2.mrit, lalu foto tersebut dirubah ke RGB dan nanti ditampilkan menggunakan plt.mshow. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan latar belakang sirkuit. Jadi saya nanti ingin merubah yang awalnya latar belakangnya itu hitam seperti ini, nanti akan saya rubah menjadi sirkuit seperti ini. Nah, untuk mengimplementasikan hasil dari itu semua, kita akan masuk ke bagian langkah yang keenam. Jadi citra yang sudah tersegmentasi tadi dijadikan mask untuk mengganti latar belakang gambar asli. Nah, melalui operasi NumPy, jadi pada np.copy ini, nah bagian yang telah disegmentasi tadi, jadi citra asli diganti dengan latar belakang yang sudah kita masukkan ini tadi. Nah, jadi di sini juga awalnya ini kan masih hitam putih ya. Nah, nanti jadi objek yang berwarna hitam ini akan berubah kembali menjadi RGB seperti itu. Nih, dengan kode BW sama dengan 255, terus sini MG2 BW sama dengan 255. Jadi nanti di sini juga berwarna, latar belakangnya berwarna, dan objek yang pertama kita masukkan tadi, mobil tadi juga ikut berwarna. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menggabungkan dan merubah latar belakangnya yang awalnya tadi itu hitam dari mobil ini menjadi digabungkan dengan latar belakang yang baru kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian kesimpulan. Baik, kesimpulannya, untuk metode thresholding merupakan salah satu metode segmentasi citra yang memisahkan warna antara objek dan background berdasarkan perbedaan tingkat kecerahannya. Langkah-langkah dalam metode thresholding meliputi konversi citra ke grayscale, segmentasi citra dengan menentukan nilai ambang batas, operasi komplement untuk memisahkan objek dan background, serta penerapan operasi morfologi untuk memperbaiki hasil segmentasi. Nah, implementasi ini berhasil dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, menunjukkan kemampuan bahasa ini dalam melakukan proses pengolahan citra dengan langkah-langkah yang serupa dengan jurnal yang menggunakan MATLAB. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Tafal Ansori undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.